Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kali ini kami akan membahas tentang siapa sih sebetulnya donatur tetap IHSG ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Makin turun terus ini saham, kenapa ya? Padahal harga batubara relatif stabil di 120-an US dollar. Ini komentar pada video kami tentang MBAP ya, saham MBAP. Ini juga tanya, Min, MBAP kok melorot? Kenapa ya? Bahas please. Jawaban saya sama. Apa nggak lihat laporan keuangan kuartal 4? Apa nggak lihat laporan keuangan kuartal 4? Ya, saya tutup namanya. Dan saya hanya ingin mengatakan inilah mereka donatur tetap IHSG ya. Kenapa saya katakan demikian? Terutama kita ya retail itu sangat punya potensi menjadi donatur tetap IHSG. Karena gini, ini grafiknya MBAP pada dalam waktu rentang 1 bulan turunnya sampai 20%. Kemarin ya, hari Kamis itu turun satu hari itu minus 12% satu hari ya. Pertanyaannya, kok bisa? Nggak tahu sebabnya gitu. Karena gini, banyak orang yang ketika saham naik itu hanya hoi saham saya naik gitu, alhamdulillah saham saya to the moon nih, tapi nggak ada yang tahu sebabnya. Sama mereka juga ada, kadang-kadang ada yang gini, sahamnya turun, kok nggak tahu sebabnya. Kalau Anda pada fase ini, percayalah Anda akan selalu menjadi korban dan akan menjadi donatur tetap. Jadi ini MBAP ya, itu kuartal 4 itu rugi, dan ruginya lumayan ya, cukup dalam. Sehingga pasar merespon dengan membuang sahamnya. Kenapa kok dibuang, kok nggak di hold? Ingat, pasar modal itu adalah masa depan. Jadi kalau misalnya rugi ya sulit untuk bangkit pada saat itu, kan respon pasar kan menganggap aduh ini saham jelek nih, akhirnya kan dibuang. Seperti itu. Padahal harga sekarang kan 120-an US dollar. Belum seperti masa batubara di harga di bawah 100 US dollar. Kalau di bawah itu, apa yang terjadi pada saham ini? Kan seperti itu orang berpikirnya. Daripada masa depan saya lebih hancur di saham ini, mending saya jual. Nah, padahal ya, kami sudah pernah membahas ini. Saham MBAP sedang murah, beli atau jual. Nah, ini kami 1 bulan lalu, dan kesimpulan kami valuasinya nggak begitu bagus, kinerjanya juga biasa, prospeknya nggak begitu bagus. Versi kami abstain ya. Kami kalau merekomendasikan sell itu gimana ya, takut ada yang sakit hati gitu, karena saham itu kan kadang-kadang seperti iman, pokoknya kalau dia yakin itu dibela, diperjuangkan dan lain sebagainya lah. Oleh sebab itu saran kami ya, kalau Anda di pasar modal seperti kami yang newbie ini, paling awal yang kami pelajari adalah kita harus tahu penyebab saham naik dan penyebab saham turun. Itu paling mendasar sekali. Kalau Anda nggak tahu, Anda akan bingung sampai kapanpun. Contoh, saya berikan contoh. Ini saham Bank BJPR ya, mohon maaf kepotong ini ya. Labanya turun. Ingat ini ya, labanya turun kan 343 dibanding 471. Begitu juga dengan year on year itu turun 2304 dibanding 1778. Turunnya lumayan. Pertanyaannya, kok sahamnya naik? Ya. Jawabannya adalah dividennya menggiurkan. Makanya mau RUPS naik sahamnya. Ada pertanyaan lagi nih. Ini ada saham namanya ISSP. Labanya itu naik all time high ini. Jadi tahun lalu
miliar, tahun sekarang kuartal 4-nya sampai 10 kali lipat naiknya, 134 miliar. Pertanyaannya, kok harganya turun padahal labanya naik? Karena ini kan perusahaan baja, harga baja jeblok ya. Jadi harus tahu hal-hal seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas itu ada tuh yang rugi naiknya berlipat-lipat ya. Kalau Anda sukanya masuk di saham-saham gitu ya silahkan. Ini kan kita berbicara saham-saham yang bisa kita analisa dengan optimal ya. Maka saya ingin berpesan, jika Anda bingung saham kok naik, saham kok turun, Anda sudah terdaftar menjadi donatur tetap di pasar modal. Saya dulu juga sama kok, merasakan posisi seperti ini, tapi lama-lama jadi paham. Nah, pertanyaannya, apakah Anda tahu kenapa saham Telkom itu kok jeblok? Padahal ya labanya naik. Kalau kita lihat ini labanya naik lumayan, dan kemudian dividennya juga tidak begitu menggiurkan ya. Pertanyaannya, kenapa kok saham ini jeblok? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada sanggahan tentang apa yang kami sampaikan, cantumkan aja di kolom komentar. Bahkan kalau Anda mengatakan masih newbie, ya memang kami masih newbie. Jadi kami ingin berbagi untuk sesama newbie di pasar modal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.